keburukan ketika kita mengonsumsi benda yang haram. Ya, lihat di sini mukadimahnya sedikit, ya, apa ya namanya, pembahasan mengenai ini apa sih ini maksudnya, maunya apa buku ini gitu ya. Nah ini karena itu tadi ada teknologi pangan, ada orang-orang nggak tahu bahan-bahan yang digunakan dalam restoran ini atau apa. Nah lalu disebutkan di sini adalah ya mudor atau ya mudorotnya atau kebahayaan yang timbul ketika kita makan makanan haram. Jika jelas ya ini sudah terjadi gitu ya di kalangan kita, fa inna ma'rifatal halal wal haram fil atima wal ashriba wal adwiya wal musakharat tanzimiyah amrun daruri ala kulli muslimin. Nah, kalau udah jelas masalahnya demikian, maka saya mengetahui halal dan haram itu menjadi sesuatu yang penting, daruri ya bagi seorang muslim. Dzalika li'anna al-jahla bihadhihi muntajat yuaddi ila tanawul muharramat. Kalau kita nggak tahu maka kita bisa makan makanan yang haram, menyebabkan kita menjadi mengkonsumsi makanan haram. Wa tanawul al-muharramat yadurrul muslimin, yang mana itu membahayakan kita, membahayakan tubuh. Salah satunya adalah atau dari kebahayaan tersebut adalah pertama bahaya yang abstrak, bahaya yang kita tidak tahu apakah itu apa namanya terjadi secara kasat mata atau tidak. Pertama ada radul ibadah, ditolaknya ibadah. Ya, kita kan nggak tahu. Bahkan selama ini kita makan makanan halal aja kita nggak tahu sholat kita terima atau enggak kan? Ya. Karena Allah yang tahu, Allah yang berhak. Ya, bisa jadi kita selama ini makan makanan halal, berbuat yang baik, tapi ketika sholat ya tidak khusyuk, ketika sholat berpikir kemana-mana, ketika sholat ya tidak fokus kepada Allah, maka bisa jadi berkurang pahala sholatnya, bisa jadi tidak diterima dan lain sebagainya. Atau ada hal-hal lain yang menghalangi pahala sholat kita, Allahu a'lam. Yang jelas ya di sini disebutkan bahwa penolakan ibadah itu memang ada ketika seorang mengkonsumsi makanan yang haram. Sebab tubuh kita ini kan dihasilkan dari sari-sari makanan yang kita konsumsi. Jika makanannya itu halal ya sudah menjadi daging yang halal. Artinya daging kita mendapatkan sari, mendapatkan protein, energi atau ya itu menjadi dari hal-hal yang halal. Tapi kalau dari hal yang haram ya udah itu menetap di tubuh kita. Kita makan makanan haram, minum khamar, makan khinzir dan lain sebagainya, menetap itu lemaknya ya karena dia jadi daging. Bagaimana sabda Rasulullah, Yohanes, Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Allah baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, pada itu yang paling penting ketika saya pernah mengislamkan seorang ya, saya tidak langsung apa ya, jadi gini ya, saya tidak langsung misalkan sudah mulai oke saya islamkan langsung, enggak ya, tapi saya tanya dulu beberapa pertanyaan ya, apakah ya Anda tidak dalam tekanan ya, tidak dalam paksaan gitu. Nah di antara poin-poin itu salah satunya adalah apakah Anda siap meninggalkan hal-hal yang di dalam Islam itu menjadi regulasi ya, sedangkan di dalam agama Anda yang dulu ya udah tidak ada peraturannya. Apakah Anda siap untuk meninggalkan hal-hal buruk seperti minum khamar? Apakah Anda siap meninggalkan buruk seperti ya makan daging babi? Atau apakah Anda siap untuk meninggalkan ya makanan-makanan yang tidak berbasis halal? Nah, ketika dia sudah bisa yakin dengan itu, maka saya siap mengislamkan. Tapi seandainya dia masih sulit, dia misalkan tukang minum ya, orang yang suka mabuk berat atau yang suka menyetok minuman keras, nah itu belum bisa tinggalkan, maka belum bisa menjadi seorang muslim.
ya. Artinya muslim secara kafah ya. Anda bisa jadi muslim ya, tapi dengan masih mengkonsumsi hal tersebut, muslim Anda atau Islam Anda ya masih tidak akan dianggap sempurna. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik ya. Sebagaimana juga diceritakan kepada nabi-nabi, bukan hanya kepada umatnya saja. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian rajul yatil safar ya asy'at akbar ya bimad yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Ketika orang punya ya seseorang ada bekas safar di situ ya, rambutnya kumuh ya, badannya penuh dengan debu ya, alias di situ dia sangat berhak dikabulkan doanya karena dalam safar. Dia berdoa ayyamudda yadayhi, memanjatkan apa menjulurkan tangannya ke langit ya. Dia berdoa ya Rabb ya Rabb, tapi aimuhu haram, tapi makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram ya, wal malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Haram ini bukan hanya bahannya ya, tapi cara mendapatkannya ya. Walaupun dia bila haram ya, maka gimana bisa diterima doanya ketika semua barang, semua benda, semua makanan, semua minuman yang dikonsumsi itu berasal dari yang haram? Bagaimana Allah bisa mengabulkan? Wa du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Jika doa ghairul maqbul, jika doa ghairul maqbul inda Allah, fa jami'u ibadat aidan ghairul maqbulah. Jika doa saja tidak dikabulkan, apalagi yang besar, apalagi ya yang kecil aja nggak dikabulkan, ya nggak diterima gitu ya, bukan dikabulkan. Doa yang tidak diterima, apalagi ibadah-ibadah lain. Ya meskipun ini hak prerogatif Allah, ya kita tidak bisa mengetahui. Ini kan kita mengetahui hal-hal gaib kan dari nas ya. Ya ketika Nabi bilang ya sudah itu dari Allah. Ya, amar ghaibi kita ini penerimaan doa atau pemberian pahala itu kan dosa juga sama, itu kan amar ghaibi, hal yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya, yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa idza sabata hadza famadha yaqul muslim min amalihi wala syakka anna tanawul al muharramat min aklin wa syarabin wa malbasin wa ghairihi amrun yadurrul muslim fil akhirah. Ya, bahwa mengonsumsi hal haram itu ternyata memang ya sudah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Berimplikasi kepada hasilnya di akhirat. Bahkan kata Ibnu Katsir, wal akal innal halal sababun taqabbul du'a. Al akal minal halal, makan makanan halal itu sebab diterimanya doa. Wal ibadah, ya, doa juga ibadah. Kama anal akal minal haram yamna'u qabulat du'a wal ibadah. Ya, makan haram itu juga sebaliknya dapat mencegah, dapat membuat seorang tertolak dari pahala, dari diterimanya doa dan ibadah tersebut. Itu yang pertama. Dan ini di beberapa kitab yang membahas masalah hal haram selalu disebutkan ya, yang ditolaknya ibadah dan juga masuk neraka. Setidaknya dua ini ya, tapi Pak Kiai menambahkan satu, yaitu ya merusak badan atau membahayakan badan. Qala Rasulullah SAW, innahu liyadkhulul jannah lahmun wa damun nabata ala suhtin annar aula bihi. Tidak akan masuk surga daging dan darah, artinya tubuh seseorang yang tumbuh dengan sesuatu yang
Apa suh? Suhtun itu al-khaba'ith, ya, al-khabith, hal-hal yang diharamkan, hal yang kotor. An-naru aula bihi, sungguhnya yang cocok ya neraka. Berarti kalian akal, ya, yanshi'ul badan, wal badan an-nashi min akl haram la yarghu fi ibadatillah wa ta'atihi wa innama yarghu fi ma'siyatihi. Badan yang dibangun atau yang tumbuh dengan hal-hal yang haram maka lebih condong kepada maksiat dibanding kepada ibadah. Farahaqatu wa ansyatuhu tasarrufan wa tasarrufatihi kulluha muharramah. Ya, wal badan alladhi hadza sya'nuhu yastahiqun nar. Ya, badan yang seperti ini ya udah, ya, makanan neraka, ya. Menjadi bahan bakar neraka itu kalau kita mau lebih kejam dengan bahasanya, bahan bakar neraka. Ya. Aquluhan nar wal hijarah, nas wal hijarah. Ya, bahwa neraka itu aquluhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Fa'akal minal haram laisa faqat yamna' qabula du'a wal ibadah bal yastahiqu akiluhu an-nar aidan. Ya, orang yang makan, orang yang melakukannya juga mendapatkan siksaan di neraka. Nah, adral jismiyah, sama ini kebayaan bahaya tubuh. Ya, kita pernah mendengar mungkin ya bahwa ternyata ilmuwan sekarang menemukan adanya kebahayaan dari daging babi misalnya. Ditemukan ya unsur-unsur cacing di situ. Ditemukan unsur-unsur yang berbahaya bagi tubuh meskipun sudah dimasak tapi cacingnya masih tetap hidup. Atau dari khamar yang mana ketika orang sudah pernah minum khamar itu mempengaruhi otaknya dan kinerja otaknya yang tadinya 100% itu tidak akan pernah bisa kembali 100%. Nah, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa Allah menurunkan syariat ini bukan tanpa maksud. Ya, asy-syariah itu di waktu yang sama adalah maqasid. Ya, tidak ada Allah menurunkan syariat itu ya sudah sebatas iseng aja, nggak ada. Pasti ada maksud di situ, ada tujuan di situ. Maka fiqhul maqasid itu juga menjadi ranah yang sangat penting untuk dipelajari karena banyak para ulama juga membahas yang menggunakan fiqhul maqasid, ya. Bahkan Ali bin Abi Salam itu menyebutkan bahwa orang yang mengingkari maqasid maka dia juga mengingkari syariat. Ya. Al-Amidi juga demikian gurunya. Jadi maqasid dibahas dalam fikih itu bukan tanpa atau bukan hanya sebatas ya judul saja, tapi memang ya sudah fikih dan syariah itu adalah maqasid. Ya. Oke. La syakka anna Allah tabaraka wa ta'ala 'indama ahalla lana at-thayyibat laysa min wara'i dzalika illa liqani hadhihi at-thayyibat limasalihina. Karena untuk masalih, ya, Allah tidak mensyariatkan sesuatu tanpa adanya maslahat. Wa inna ma harrama 'alaina al-khaba'ith laysa min wara'i dzalika illa liqani hadhihi al-khaba'ith tadurruna. Ya. Sama keburukan juga demikian. Waqad arafa an-nas anna tanawul al-muharramat misla ma fihi, ya, seperti memakan sesuatu yang haram seperti najasun, ya, sesuatu yang najis, awwararun, ya, mithlu sam, kusum, seperti racun, as-sumum, wa ghairihi, aw ma fihi iskar, atau benda yang memiliki unsur memabukkan, kullu dzalika yadurrul jism, semuanya itu membahayakan tubuh.